Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Meisari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Widya Dharma Klaten. Di sini saya akan melaksanakan aksi 4 saya atau PPL saya di SMP Negeri 3 Karanganyar pada kelas 7 pada materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan saintifik dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Model pembelajarannya menggunakan PJBL, yaitu berupa produk berbentuk mind mapping berbasis Canva. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Baik. Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Duduk siap. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru absen terlebih dahulu. Anissa, Hadir, Bu. Ainun, Hadir. Bintang, Hadir. Fauzan. Hadir. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan kalian berdiri semuanya. Ya baiklah, boleh kembali. Di sini coba, apakah masih ingat tentang pelajaran kita minggu lalu? Saya Maya, Bu. Oh ya, coba Sofia. Tentang keberagaman. Tentang keberagaman, ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya. Tentang keberagaman suku, agama, ras, antar golongan. Ya, benar sekali. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang keberagaman. Ada keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, untuk kita kali ini kita akan lanjut tentang kerjasama. Pada kesempatan hari ini ya kita akan belajar tentang berguna ya, tentang kerjasama. Adapun kompetensi intinya yang pertama adalah KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. 1, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian KD-nya, KD 1.5, mensyukuri makna kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. KD 2.5, mendukung bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. KD 3.5, menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Sedangkan IPK-nya, IPK 1.5.1, bersyukur kepada Tuhan atas karunia persatuan dan kerjasama yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. IPK 2.5.1, bersemangat dalam mendorong kerjasama di lingkungan sekolah. Dan IPK 3.5.1, menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Paham? Setelah kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman, ya ada keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sekarang kita akan belajar tentang kerjasama. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman, kita sudah tahu bagaimana kita harus bertoleransi kepada orang lain walaupun berbeda-beda. Nah, sekarang kita ke kerjasama. Coba di sini siapa yang bisa memberikan contoh kerjasama? Ya, Bu. Ya, Mas Fauzan apa? Pada saat weekend kita bisa bersama
berbagi juga. Ya, benar sekali di kelas. Contohnya kerjasama dalam hal piket, yaitu membersihkan kelas. Ya, ada lagi. Mengerjakan tugas kelompok. Iya, mengerjakan tugas kelompok. Ada kalanya kita dapat tugas dari Bapak Ibu guru secara berkelompok ya. Nah, ketika tugas kelompok berarti kalian harus bekerja sama ya. Ya. Jadi yang namanya kerjasama itu merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya, jadi yang namanya kerjasama itu minimal dilakukan berapa orang? Dua. Ya, kalau belum dua orang belum dikatakan kerjasama. Nah, kemudian semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Nah, sedangkan yang namanya gotong royong itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara sukarela. Nah, gotong royong itu merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa yang pertama manusia Berbuat bagi orang lain dan kehidupannya. yang kedua Manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dalam perjalanannya. ya, itu adalah tentang gotong royong. Nah, adapun materi yang akan kita bahas kali ini kerjasamanya kita akan bahas ada 4 hal. Yang pertama adalah kerjasama dalam kehidupan sosial dan budaya. Yang kedua kerjasama dalam bidang ekonomi. Yang ketiga kerjasama dalam pertahanan dan keamanan negara. Dan yang keempat adalah kerjasama antar umat beragama. Nah, jadi nanti kita akan berdiskusi tentang kerjasama. Kita bagi menjadi 4 kelompok ya, nanti kelompok 1, 2, 3, 4. Yang mana nanti kelompok 1 akan membahas tentang kerjasama dalam bidang sosial budaya sampai urutan yang kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, masing-masing kelompok itu nanti berdiskusi dan kita membuat sebuah produk ya, karena kita menggunakan model pembelajaran PJB ya. Jadi harus ada produknya, yaitu nanti berupa peta konsep atau pin mapping. Nanti pin mappingnya dibuat dari Canva. Yang bawa laptop silahkan nanti dibuat Canvanya ya, membuat peta konsep. Setelah dibuat berdiskusi, nanti kalian cetak, di-print di perpustakaan dan nanti dipresentasikan di depan kelas. Paham? Untuk kelompoknya nanti kelompok 1 diketuai sama Mbak Lintang ya, kelompok 2 sama Mbak Nisa, kelompok 3 sama Mas Fauzan, dan kelompok 4 sama Mbak Zifana ya. Paham? Nanti kalian mengkoordinasikan teman-teman kalian untuk berdiskusi ya. Bu Guru kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Paham? Setelah kalian berkelompok ya, Bu Guru bagikan LKPD-nya di sini saja ya. Jadi nanti kalian tulis nama kelompok kalian ya, anggotanya siapa aja, petunjuknya. Buatlah sebuah peta konsep berbasis Canva dengan cara berdiskusi dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Kemudian dipresentasikan di depan kelas. Yang pertama, kerjasama dalam bidang sosial dan politik itu adalah bagian kelompok 1. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi kelompok 2. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan kelompok 3. Dan kerjasama antar umat beragama yaitu kelompok 4. Paham? Oke, kalau kalian sudah masuk ke Canva, sudah pilih template-nya ya. Nah, itu kalian isi ya. Cari informasi dari berbagai sumber ya, boleh dari buku paket maupun dari internet ya. Silahkan laptopnya untuk dimanfaatkan. Ada pertanyaan? Iya. Ya, kelompok 2 yuk. Kelompok 2 dan kesulitan?
juga kan Pak? Sekarang kalian pilih template-nya. Iya. Kalau sudah, nanti kamu pilih salah satu template-nya kalian ya. Pilih salah satu yang kalian suka yang mana? Gampang Pak? Udah selesai? Udah selesai kelompok 3? Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Baiklah, kalau sudah selesai, kita akan lanjut ke bagian presentasi ya. Jadi nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bisa dipahami? Bisa. Nanti kita akan mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang kerjasama dalam bidang sosial politik, landasan hukum, sila keempat Pancasila, penerapan bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan, tanggal tolak pelaksanaan, gotong royong yang bercermin dalam proses pengembalian keputusan di lambang-lambang negara dan berpartisipasi dalam pemilu. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil kerjasama kita, yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi. Landasan hukum 1. Pasal 23 ayat A UUD 1945. 2. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Wujud badan usaha yang diharapkan. Koperasi. Prinsip koperasi. Asas gotong royong dan kekeluargaan. Keunggulan koperasi. A. Dasar kesamaan. 2. Persatuan. 3. Pendidikan. 4. Demokrasi ekonomi. Dan 5. Demokrasi kooperatif. Adalah yang bertanya? Saya, apa bunyi pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jawabannya, bunyi pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa atau untuk keperluan negara diatur dengan UUD. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Contoh landasan hukum 1. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Pasal 37 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Contoh kedua, kesadaran bela negara harus diantarkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara, kebutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Contoh 3. 5 nilai dasar bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran bangsa. 3. Keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non-fisik. Contoh 4. Gambar. Adakah yang mau bertanya? Ada.
dengan cara 1. Mengikuti pelajaran PPKN dengan baik. 2. Ikut kegiatan latihan dasar kepemimpinan. 3. Sekolah militer. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah presentasi semua? Sudah. Ya, terima kasih pada semua kelompok yang sudah memaparkan produk kalian yaitu berupa peta konsep di depan kelas. Tadi yang pertama ada kerjasama dalam bidang sosial politik, ya. Nah, di sini bahwa kerjasama di bidang sosial dan politik itu landasan hukumnya ada di dalam Pancasila, yaitu sila keempat yang bunyinya apa? Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, jadi di dalam kerjasama bidang sosial politik ini kita harus selalu mengedepankan adanya musyawarah dan mufakat. Ya, contohnya apa? Ketika ada masalah kita harus bermusyawarah, ya. Kemudian kita harus selalu bergotong royong. Kemudian ketika di masyarakat kita juga harus melakukan aktif berdemokrasi, ya. Contohnya memilih ketua RW, kepala desa, dan juga pemilu. Kalau misalkan di kelas ya berarti pemilihan ketua OSIS, pilih struktur kelas dan sebagainya, ya. Kemudian kerjasama yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi, ya. Di dalam kehidupan ekonomi landasan hukumnya yaitu pasal 23A dan pasal 33 ayat 1. Nah, contoh dari kerjasama dalam bidang ekonomi ini adalah koperasi, ya. Jadi dengan adanya koperasi itu diharapkan kita selalu menerapkan asas gotong royong dan kekeluargaan. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Salah satu wujudnya yaitu dengan cara bela negara. Bela negara itu merupakan suatu tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian kerjasama yang keempat adalah kerjasama antar umat beragama. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia ada 6 agama. Nah, dengan adanya 6 agama yang ada, walaupun kita berbeda, kita tetap harus bekerja sama. Nah, kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Ya, meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama. Hal ini lebih pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat, menghormati dan toleransi. Nah, itu ya, di situ ada gambarnya. Kemarin juga kita sudah belajar tentang beragama, tentang tempat ibadah dan lain sebagainya. Sekarang kita akan langsung ke refleksi, ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa aja? Kerjasama. Ya, tentang kerjasama. Kemudian tentang kemudian tentang apa lagi? Penerapan kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Ya, benar, penerapan kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Ada di dalam kehidupan sosial dan politik, kehidupan ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan antar umat beragama. Kemudian dengan adanya kerjasama, ya, yang kita harapkan yaitu dengan bekerja sama menjadikan kita lebih mudah, ya. Segala sesuatunya juga cepat selesai jika dilakukan bersama-sama. Selanjutnya kita akan mengevaluasi, ya. Setelah kita sudah belajar tentang bekerja sama, guru akan mengetahui seberapa paham
pilihan ganda, silahkan nanti kalian kerjakan langsung di kertas. Ya, paham? Silahkan. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah dikumpulkan jawabannya. Habis ya. Sebelum ditutup, silakan siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, kita sudah belajar tentang kerjasama. Kerjasama dalam bidang sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan dan antar umat beragama. Ya, benar sekali. Kita tadi sudah belajar tentang kerjasama. Ya, kerjasama dalam bidang sosial dan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, juga antar umat beragama. Oke, untuk pembelajaran minggu depan, silakan kalian pelajari buku paketnya, ya, yaitu bab 6, ya, tentang daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ada di dalam buku paket kalian halaman 137. Paham? Kalian pelajari, kemudian kita lanjutkan untuk minggu depan. Belum ditutup, ketua kelas dipimpin doa ya, semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Duduk siap. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video aksi 4 saya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.